Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman sekarang, anak-anak tumbuh di dunia yang serba cepat dan penuh pengaruh dari mana-mana. Karena itu, pendidikan karakter sejak usia dini menjadi hal yang sangat penting sekali, bukan hanya soal pintar membaca atau berhitung, tapi juga soal sikap, kebiasaan baik, dan cara mereka memperlakukan orang lain. Saya mahasiswa dan saya sebagai mahasiswa, kita perlu paham jika pendidikan karakter anak usia dini itu mempunyai peran besar untuk masa depan. Anak-anak membutuhkan contoh yang baik sejak kecil supaya mereka tumbuh menjadi pribadi yang jujur dan peduli. Dan bertanggung jawab juga, apa yang mereka lihat dan dirasakan di usia dini bisa terbawa sampai mereka dewasa nanti. Nah, jika karakter sudah dibentuk dari awal, anak-anak akan lebih siap menghadapi tantangan zaman. Jadi, memahami pendidikan karakter anak usia dini itu bentuk kepedulian kita terhadap generasi berikutnya. Karena masa depan yang baik dimulai dari karakter yang baik sejak dini. Di sini saya akan membahas dan memperdalam tentang pentingnya memahami pendidikan karakter anak usia dini. Sebelumnya, perkenalkan saya Anida Trusda dengan NIM. Pendidikan karakter adalah proses menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kebiasaan baik kepada anak agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan mampu hidup bermasyarakat dengan baik pada anak usia 0-6 tahun. Pendidikan karakter memiliki peran yang sangat penting karena masa ini merupakan masa emas atau golden age, yaitu masa ketika perkembangan otak, emosi, dan moral anak berkembang sangat pesat. Dan pendidikan karakter pada PAUD itu dilakukan melalui pembiasaan, keteladanan, bermain, dan pengalaman langsung. Anak belajar dari apa yang mereka lihat, yang mereka dengar, dan yang mereka rasakan dalam lingkungan sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. Di sini saya mempunyai 3 poin pentingnya tentang pendidikan karakter anak usia dini yang sangat penting untuk kita bahas lebih lanjut lagi. Poin yang pertama, landasan konsep pendidikan karakter. Landasan konsep pendidikan karakter pada anak usia dini adalah dasar pemikiran yang menjelaskan mengapa pendidikan karakter perlu dilakukan sejak dini dan bagaimana cara penerapannya. Pertama, pendidikan karakter dipandang sebagai proses sadar dan terencana. Artinya, guru dan orang tua dengan sengaja merancang kegiatan yang mengandung nilai karakter. Misalnya, guru merancang kegiatan bermain kelompok untuk melatih kerjasama dan sikap saling menghargai. Kedua, pendidikan karakter bersifat holistik, yaitu mencakup seluruh aspek perkembangan anak, moral, sosial, emosional, dan spiritual. Pendidikan karakter tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dalam seluruh kegiatan pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Ketiga, pendidikan karakter menekankan pada keteladanan dan pembiasaan. Anak usia dini belum mampu memahami konsep moral yang abstrak, sehingga mereka meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya. Contoh, konsep pendidikan karakter di PAUD. Guru selalu memberi salam dan senyum saat anak datang. Jadi, anak akan meniru sikap sopan dan ramah guru tersebut. Dan ada juga contoh lain, misalnya, guru menunggu giliran berbicara. Dan anak itu nantinya akan belajar tentang kesabaran dan menghargai orang lain. Dan ada yang menegaskan bahwa pendidikan karakter anak usia dini harus dilakukan melalui aktivitas nyata dan contoh langsung. Poin yang kedua, landasan nilai-nilai karakter. Nah, landasan nilai karakter adalah nilai-nilai utama yang ingin ditanamkan kepada anak usia dini. Berdasarkan beberapa sumber, nilai-nilai karakter yang penting antara lain ada nilai religius. Nah, nilai religius ini mengajarkan anak untuk mengenal Tuhan sejak kecil. Anak diajak untuk berdoa, bersyukur, dan melakukan kebiasaan baik. Contohnya, sebelum memulai belajar, guru mengajak anak berdoa supaya kegiatan hari itu berjalan dengan lancar. Dan ada juga contoh lain, saat makan,
guru mengingatkan anak untuk bersyukur atas makanan yang ada di depan mereka. Dan anak itu menjadi belajar bahwa makanan itu adalah nikmat yang perlu disyukuri. Dan ada juga nilai kejujuran. Kejujuran membantu anak menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Contohnya saat anak yang tidak sengaja menumpahkan air, guru itu akan memuji anak tersebut karena berani mengakui jujurnya, bukan malah memarahinya. Dan ada juga contoh lain, ketika bermain, anak diajak berkata jujur, misalnya mengakui jika kalah atau melakukan kesalahan saat bermain. Dan ada nilai disiplin dan bertanggung jawab. Nilai ini mengajarkan anak untuk taat aturan dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Contohnya, ketika setelah selesai bermain, anak diajak merapikan mainan ke tempat semula supaya kelas tetap rapi. Contoh lainnya, anak dibiasakan datang tepat waktu ke kelas agar tidak ketinggalan kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya, ada nilai toleransi dan peduli sosial. Nilai ini membuat anak belajar saling menghargai dan peduli pada orang lain. Contohnya, anak mau berbagi makanan atau mainan dengan temannya tanpa diminta. Dan contoh lain, ketika jika ada teman yang kesulitan memakai sepatu, anak diajak membantu dengan senang hati. Dan yang terakhir, nilai kerja sama dan kemandirian. Nilai ini penting agar anak bisa bersosialisasi dan tidak selalu bergantung pada orang lain. Contohnya, anak bekerja sama dengan teman dan menyusun balok atau menyelesaikan permainan bersama. Misalnya, contoh lain ada dibiasakan makan sendiri dan memakai sepatu sendiri supaya lebih mandiri dan percaya diri. Dan poin yang ketiga tentang pendidikan karakter anak usia dini. Nah, ada tahapan pengembangan karakter anak usia dini. Tahapan ini mengembangkan karakter yang dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahapan yang pertama yaitu moral knowing atau mengenal nilai. Pada tahap ini, anak mulai mengenal dan memahami mana perilaku yang baik dan mana yang tidak baik. Dan anak juga belum sepenuhnya melakukannya, tapi sudah tahu aturannya. Contohnya, ada seorang guru bercerita tentang tokoh yang jujur. Melalui cerita itu, anak belajar bahwa bersikap jujur adalah perbuatan baik dan patut ditiru. Nah, dan ada contoh lain nih. Ada seorang guru menjelaskan bahwa memukul teman itu tidak baik. Dan anak diberi pemahaman bahwa memukul dapat menyakiti orang lain dan melanggar aturan. Dan selanjutnya ada tahap yang kedua, yaitu moral feeling atau menghayati nilai. Pada tahap ini, anak mulai merasakan perasaan yang berkaitan dengan nilai tersebut, seperti empati, rasa senang maupun sedih. Contohnya, anak merasa senang saat berbagi mainan, dan anak merasakan kebahagiaan ketika melakukan perbuatan baik, sehingga muncul dorongan untuk mengulanginya. Dan ada juga anak merasa sedih ketika melihat temannya menangis. Dan ini menunjukkan munculnya rasa empati dan kepedulian terhadap perasaan orang lain. Tahap ini berfokus pada perasaan dan kesadaran emosional terhadap nilai. Dan yang terakhir yaitu ada moral action atau melakukan nilai. Pada tahap ini, anak menerapkan nilai moral dan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, anak membantu teman tanpa diminta. Jadi anak secara sadar melakukan perbuatan baik karena sudah memahami dan merasakan nilai tersebut. Contoh lain nih, ada anak meminta maaf setelah berbuat salah. Jadi anak menunjukkan tanggung jawab dan kesadaran. Kesimpulannya, dari pembahasan mengenai pendidikan karakter pada anak usia dini, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan bagian yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari proses pendidikan anak sejak usia dini. Anak usia dini berada pada masa emas, yaitu Golden Age, yaitu masa di mana perkembangan kepribadian, sikap, dan kebiasaan anak terbentuk dengan sangat cepat. Nah,
Oleh karena itu, nilai-nilai karakter yang ditanamkan pada masa ini akan menjadi dasar yang kuat bagi perkembangan anak di masa selanjutnya. Pendidikan karakter pada anak usia dini bukan hanya tentang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk secara teori, tetapi lebih kepada bagaimana anak mengalami, merasakan, dan pembiasaan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan, sehingga peran guru dan orang tua sebagai teladan sangatlah penting ketika anak sering melihat contoh sikap jujur, disiplin, sopan, dan peduli di sekitar lingkungannya. Maka nilai-nilai tersebut akan tertanam secara alami dalam diri anak. Dan landasan konsep pendidikan karakter menekankan bahwa proses ini harus dilakukan secara sadar, terencana, dan berkelanjutan. Pendidikan karakter tidak bisa dilihat secara instan, melainkan perlu dibangun melalui pembiasaan yang konsisten dan lingkungan yang mendukung. Tentunya di lembaga PAUD, pendidikan karakter sebaiknya terintegrasi dalam semua kegiatan pembelajaran, mulai dari kegiatan bermain, bernyanyi, bercerita, hingga kegiatan sehari-hari, seperti merapikan mainan dan menunggu giliran. Selain itu, landasan nilai-nilai karakter seperti religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial, kerjasama, dan kemandirian merupakan nilai dasar yang sangat relevan untuk dikembangkan pada anak usia dini. Nilai-nilai ini tidak hanya membantu anak berperilaku baik di sekolah, tetapi juga membekali anak untuk hidup bermasyarakat di kemudian hari. Sehingga memiliki karakter yang baik, anak akan lebih mudah beradaptasi, menghargai orang lain, dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan tahapan pengembangan karakter yang meliputi mengenai nilai atau moral knowing dan menghargai nilai atau moral feeling, dan yang terakhir melakukan nilai atau moral action, menunjukkan bahwa pendidikan karakter harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan anak. Anak tidak cukup hanya diberi satu tentang nilai kebaikan, tetapi juga perlu dibantu untuk merasakan dan mempraktekkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ketiga tahapan ini berjalan dengan baik, karakter anak akan terbentuk secara utuh dan berkelanjutan, sehingga keseluruhan pendidikan karakter pada anak usia dini merupakan investasi jangka panjang yang sangat berharga. Jika sejak kecil anak sudah dibiasakan berperilaku baik, memiliki empati, dan bertanggung jawab, maka di masa depan anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab dan berguna bagi lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, kerjasama antara guru, orang tua, dan lingkungan sangat dibutuhkan sekali agar pendidikan karakter dapat berjalan secara optimal dan konsisten. Video terakhir tapi bukan akhir ceritanya. Dari layar kecil, semoga manfaat yang menjadi besar. Terima kasih atas perhatiannya untuk menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.